إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Inna syarrad dawabi, sesungguhnya binatang melata yang paling jahat, yang paling buruk, indallahi, di sisi Allah, alladzina kafaru, yaitu atau adalah orang-orang kafir, orang-orang yang kafir. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Begitu Allah mengatakan, ya, bahwa binatang melata, makhluk yang bergerak, ya, di atas planet manapun, ya, yang paling buruk menurut Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Ini untuk ini nih ada asbabun nuzulnya ini. Ya. Ya, ada asbabun nuzulnya. Mana tuh? Dalam ini ya. Asbabun nuzulnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, innahum banu Quraidah. Mereka adalah Banu Quraidah. Orang Yahudi ya. Naqadu ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merusak perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'anu alaihi bisilahi fi Badr. Dan mereka membantu kafir Quraisy untuk menyerang, untuk memerangi, untuk mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, nasina wa akhtana. Ya, kami lupa atau kami tersalah. Jadi kan itu kan sudah ada perjanjiannya, ya, sudah ada piagam Madinah. Tapi mereka rusak itu perjanjian dengan membantu musuh untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan membantu musuh untuk apa? Untuk bagaimana Madinah ini dikuasai oleh kafir Quraisy, dijajah. Ya, setelah perang Badar mereka kalah, ya, orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan kami lupa atau kami keliru. Ya, fa'ahadahum tsaniyata. Lalu dibikin lagi perjanjian dengan mereka, ya, untuk yang kedua kalinya. Fanaqadul ahda. Mereka pun merusak perjanjian yang kedua itu. Wa mala'ul kuffara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka terus ya mendukung orang-orang kafir untuk menguasai, untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Yaumul Khandaq, pada saat perang Khandaq. Itu diprakarsai orang Yahudi. Perang Khandaq, perang Parit, ya, perang multi ya, ini namanya kan perang Ahzab, ya, perang multi partai, apa istilahnya itu, ya. Jadi dari beberapa suku, dari orang-orang Yahudi, ya, dikeroyok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pemimpin mereka Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah.
Pergi ke Mekah untuk apa itu? Untuk melakukan atau mengikat perjanjian, ya sesungguhnya perjanjian yang kuat untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tuh asbabun nuzulnya itu, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa itu? Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Asalnya tuh ya. Jadi kenapa itu? Allah katakan inna syarrad dawab. Seburuk-buruk binatang yang melata. Seburuk-buruk makhluk yang bergerak. Ya, adalah orang-orang kafir. Ya, karena mereka tidak percaya kepada Allah. Ya. Ya, tidak percaya kepada Rasulullah. Tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Nah, maka mereka hidupnya itu inginnya mencelakai. Ya, merusak perjanjian. Ya, maka di ayat 56-nya alladzina 'ahadta minhum alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Alladzina 'ahadta minhum, yaitu orang-orang yang kamu mengikat perjanjian dari mereka. Summa yanquduna, kemudian mereka merusak ahdahum, perjanjian mereka dengan kamu. Ya, fi kulli marratin, pada setiap kali perjanjian. Wa hum la yattaqun, sedang mereka tidak bertakwa, tidak ada yang melihat bagaimana bakalnya Allah marah, Allah murka. Ya, itu asalnya. Baik, itu sampai ayat 56. Nah, ayat berikutnya ini tentang tata krama, ya, tentang adab. Adab memegang perjanjian. Ya. Orang Islam diwajibkan menepati perjanjian. Ya, meskipun perjanjian itu diteken antara dia dengan orang kafir. Begitu juga orang kafir harus menepati perjanjian. Ya. Tidak boleh curang. Tidak boleh menipu. Sama aja. Itu ya. Silakan berikutnya ayat 57. Ibu Gayatri. Ayat 57. 57. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'immatas faqan ka'annahum fil hadabi asyarrid bihim man khalfahum fasarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Fa'imma, maka jika nasqofannahum, kalian menemui mereka, dari sakifa itu cerdik, kalian menemui mereka atau mengalahkan mereka di dalam al-harb peperangan, dari haribah sangat marah, peperangan di haribah dari haribah sangat marah. Fasyarid itu cerai-berai, dari syaroda, lari dari rumahnya. Fasyarid, cerai-beraikanlah.
bihim dengan mereka. Man, siapa saja, khalfahum, di belakang mereka. La'allahum, supaya mereka yadzakkarun, mengambil pelajaran zakarun. Maka jika engkau Muhammad menemui mereka atau mengalahkan mereka atau mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang, siapa saja yang di belakang mereka, dengan cara menumpas mereka agar supaya mereka mengambil pelajaran. Shadaqallahul adzim. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما, maka jika tasqafannahum, benar-benar, ya, ini kata tasqafannya ini nih, bagaimana tuh asalnya tuh? Ya, asalnya ya, tanya kan awalan, ya, hum akhiran, nun ini namanya nun taukid, nun taukid tsaqilah. Ya, apa tuh maksudnya? Nun taukid tsaqilah, ya. Nun untuk memberikan penegasan yang berat, ya, penegasan yang kuat sekali. Thaqafa artinya menemui. Ya, tanya engkau Muhammad, ya. Engkau Muhammad ini tanya. Hum mereka. Ya. Oh. Baik. Fa imma, maka jika, asalnya in ditambah ma, ya. Fa imma, ma-nya ma zaidah. Jadi maka jika, fungsinya apa? Fungsinya taukid. Maka jika benar-benar engkau menemui mereka fil harbi, saat perang, ya, fasyarrid, maka cerai-beraikanlah bihim mereka. Harus dibikin semuanya tahu, ya, bahwa perang ini sangat dahsyat. Ya, fasyarrid, maka cerai-beraikanlah bihim, dengan mereka, man khalfahum, orang yang di belakang mereka. Ya, jadi dibikin semua orang yang ada di belakang mereka yang mau serang Nabi Muhammad SAW dibikin takut. Ya, jangan kita, wah itu saja kalah. Ya. La'allahum yadzakkarun, agar mereka bisa menjadikan ini sebagai pelajaran. Ya. Itu ya. Itu taktik ya supaya Islam ini, orang Islam ini, umat Islam ini disegani. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya, ayat ini kan turun berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan Banu Quraidah. Ya. Ya, berkenaan dengan Yahudi Bani Quraidah. Ya.
Terus Allah kasih penilaian tentang Banu Quraidah. Ya, apa kata Allah? Seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk makhluk Allah. Kenapa pakainya dawab? Itu rahasia tersendiri itu. Dawab itu artinya binatang melata. Ya, seburuk-buruk binatang melata. Ya, di muka bumi ini. Menurut pandangan Allah. Ya, menurut keadilan Allah. Adalah orang-orang kafir yang merusak perjanjian. Ya. Mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk. Karena mereka memiliki dua sifat. Apa itu? Bersikukuh dalam kekafiran mereka. Ya. Bersikukuhnya mereka dalam penentangan mereka terhadap kebenaran agama yang benar. Yang kedua, karena mereka merusak perjanjian. Yang telah mereka teken, yang telah mereka tanda tangani, dan telah mereka lakukan dengan sumpah. Ya, ada sifat yang ketiga. Apa itu? Mereka tidak bertakwa kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Ya, dari apa yang mereka lakukan, perbuatan dosa yang mereka lakukan, ya bukan sekedar merusak perjanjian saja, yang lainnya juga. Ya, mereka tidak khawatir kalau Allah itu murka dengan mereka merusak perjanjian. Ya, dengan mereka menjadi penipu dalam urusan, bukan urusan kecil, urusan bangsa, ya, urusan negara. Nah, jadi makanya Allah katakan sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata. Ya, Allah mau katakan mereka itu ya binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang yang lain. Binatang yang lain tidak nipu, kalau ini nipu. Ya, dan berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa menghilangkan nyawa manusia satu Madinah. Itu asalnya tuh. Itu seperti yang Allah katakan ya. Inhum kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka itu tidak lain dan tidak bukan seperti binatang melata. Seperti binatang ternak. Ya, bahkan mereka lebih hina daripada atau lebih sesat daripada binatang yang melata. Lebih sesat jalannya. Itu surah Al-Furqan, surah 25 ayat 44. Terus Allah juga mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf ayat 179. Mereka itu seperti binatang melata. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Ya, orang-orang yang tidak tahu manfaat yang benar, manfaat yang baik untuk dirinya. Ya, maunya yang buruk-buruk saja. Nah. Terus Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan 3 sifat mereka itu, dan yang paling khusus itu adalah pengingkaran mereka atau perusakan mereka akan perjanjian yang diulang-ulang, ya, perjanjian lagi dirusak lagi, janji lagi dirusak lagi, tidak ditepati, dan itu bahayanya bukan kecil. Nah, Allah jelaskan apa hukumnya orang yang merusak perjanjian. Ya, perjanjiannya berkaitan dengan keamanan negara, berkaitan dengan nyawa satu bangsa. Jadi apa itu hukumnya? Wa huwal qatlu. Ya, hukumnya bunuh. Ya, bunuh satu orang, bunuh 20 orang lebih baik daripada satu bangsa dijadikan budak, dijadikan hamba sahaya, diserang, dijajah. Ya, pengkhianat mereka itu kan. Ya, maka Allah katakan fa imma tathqafannahum, maka jika benar-benar kamu bisa tangkap mereka dalam sebuah peperangan, ini orang-orang Yahudi ini yang ikut gabung dengan orang Quraisy, ya, terus tertangkap nih orang Yahudi,
Bagaimana tuh? Ya. Bikin satu apa namanya? Bikin satu prosesi terhadap mereka yang dengan itu orang-orang yang ada di belakang mereka menjadi takut. Supaya tidak terjadi lagi, tidak ada yang berani macam-macam. Nah, semua orang yang ada di belakang mereka, orang Quraisy dan orang Yahudi yang mau serang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi takut. Ya, supaya itu dijadikan sebagai pelajaran. Ya, supaya mereka paham, ya tidak boleh main-main untuk urusan keamanan negara. Ya, bukan urusan makan saja, itu urusan nyawa itu. Ya. Ya, sekaligus ayat ini menjelaskan bahwa perang itu bukan satu hal yang diinginkan. Perang itu orang Islam tidak ingin, orang kafir juga tidak ingin. Itu tuh sebenarnya tuh, nggak ingin perang. Tuh. Tapi itu menjadi darurat untuk membela diri, ya, untuk mencegah datangnya kejahatan, ya, untuk apa namanya, untuk mematahkan musuh Allah dan untuk meninggikan kalimat Allah, supaya agama Allah itu ditaat. Jadi darurat. Dan bahwasanya berlaku tegas terhadap para pembangkang, para pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, itu satu hal yang harus, ya, supaya itu dijadikan sebagai pelajaran. Hukum itu harus punya nilai memberikan efek jera. Kalau tidak ada efek jera, akan terjadi seperti Indonesia ini. Ya, hukum tidak ada orang takut. Ya, korupsi terus berkembang terus karena tidak ada efek jera. Ya, supaya tidak ada orang yang kembali lagi melakukan hal yang sama. Ya, kita ada mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, kalau orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana caranya supaya tidak terjadi pengkhianatan demi pengkhianatan. Harus dicegah di awal. Ya, kita lihat ya di ayat berikutnya. Ayat 58. Ayat 58. Pak Nizum nggak ada ya? Pak Nizum. Ini Ibu, mana Bu Ana nih? Bu Ana nggak datang. Baik, Ibu Nova Kristiana. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa'i. Inna Allaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma, dan jika takhafana, kalian khawatir, min, dari kaumi, suatu kaum, pengkhianatan, fa, maka
Pembid ilaihim, maka kembalikanlah kepada mereka ala atas sawa'i, sama-sama tahu. Innallah, sesungguhnya Allah, la tidak, yuhibbu, menyukai al-khani'in, orang-orang yang berkhianat. Dan jika kalian khawatir dari pengkhianatan suatu kaum, maka kembalikanlah kepada mereka atas dasar sama-sama tahu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Shadaqallahul adzim. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Ya. Ini pencegahan ya. Wa imma, dan apabila takhafanna, kamu benar-benar khawatir wahai Muhammad, ya, min qaumin, dari satu kaum. Apa yang kamu khawatirkan? Khianatan, akan pengkhianatan. Fambid, maka lemparlah perjanjian itu dalam kurung ya. Ilaihim, kepada mereka, ala sawa, atas dasar sama-sama. Maksudnya supaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ya, ini pasti mereka ini akan khianat. Ya, sudah ada tekan perjanjian. Katakan kepada mereka, sekarang tidak ada perjanjian antara kita. Supaya mereka tahu bahwa tidak ada perjanjian. Rasul juga tidak tahu, sudah tidak ada perjanjian. Kita perang saja. Ya, itu maksudnya. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Itu ya. Jadi itunya ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya al-wiqayatu khairum minal ilaj. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Udah cegah saja supaya tidak terjadi lagi diperangi dengan peperangan yang besar gara-gara pengkhianatan. Udah kita katakan saja, tidak ada perjanjian. Enggak ada perjanjian yang sudah ditekan, sudah dibatalkan, sudah rusak. Ya, kita perang saja. Udah perangi saja orang yang ada di Madinah itu, yang suka ngajak-ngajak orang di luar Madinah untuk perang, untuk memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Gitu ya. Itu maka Allah katakan fa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Kalau memang kamu itu memperkirakan bahwa bakalnya mereka khianat, udah terlihat dari gelagatnya bakal khianat, udah tidak ada perjanjian, lemparkan itu perjanjian kepada mereka supaya sama-sama tahu ya bahwa tidak ada lagi jaminan keamanan. Ya, kita tidak aman karena pengkhianatan mereka, kalian juga tidak aman karena kalian merusak perjanjian. Gitu. Ya. Itu namanya sopan santun ya. Sopan santun, enggak ada perjanjian ya. Jadi lihat, kalau macam-macam kita gebuk. Karena apa? Karena Nabi Muhammad jadi presidennya. Ya. Mudah untuk menangkap, mudah untuk mengusir. Tapi kalau mereka sudah membawa masuk musuh untuk menjajah, itu tuh yang berat ya. Kenapa Allah mengatakan tidak suka orang-orang yang khianat? Ya, orang-orang yang khianat itu orang yang suka nipu, ya, suka nipu. Jadi kalau Allah tidak suka kepada para penipu, pada para pengkhianat, itu artinya Allah akan menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Ya. Meskipun yang khianat orang yang beriman. Sama aja, khianat itu Allah nggak suka.
Jangankan dari orang kafir, dari orang beriman yang khianat juga nggak boleh. Orang beriman berkhianat kepada orang kafir, Allah nggak suka, akan dihukum oleh Allah. Ya, jadi supaya tidak ada pengkhianatan, ya lempar aja perjanjian, tidak ada perjanjian, begitu. Ya, supaya tidak mereka itu menganggap Nabi Muhammad sebagai penipu, sebagai pengkhianat, sudah terang-terangan nggak ada perjanjian. Begitu, ya. Kok bisa demikian? Karena sudah pengalamannya sangat buruk, ya. Apa itu? Mereka mengundang, mengajak pihak luar untuk menjajah Madinah. Itu asalnya. Ya. Nah, ini ada riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan dari Syu'bah bin Sulaim bin Amir. Kana Muawiyah yasiru fi ardhir Rum. Wa kana bainahu wa bainahum amadun. Farada ayyadnu minhum. Fa idza qada al-amadu ghazahum. Ya, fa idza shaykhun ala dabbatin yaqul Allahu akbar. Wafa'an la ghadran. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahillanna uqdatun wa la yashudduha hatta yanqadi amaduha aw yumbadhu ilaihim ala sawa. Apa katanya? Muawiyah itu pergi ke tanah Romawi. Pergi ke negeri yang dikuasai oleh Romawi, ya, negeri Romawi. Nah, antara Muawiyah ya, dengan dengan mereka itu ada jarak. Nah, Muawiyah ingin potong itu jarak antara dia dengan mereka supaya dekat. Tapi tidak begitu ya. Saya salah menerjemah ya. Jadi begini, Muawiyah itu pergi ya melakukan perjalanan ke Romawi. Ya, antara dia dengan merekanya ini siapa ini? Ya. Ini tidak dijelaskan ya, tidak dijelaskan. Tapi bainahumnya ini orang-orang yang beriman ya. Antara Muawiyah dengan orang-orang yang beriman amad ada apa namanya? Ada perjanjian ya. Jadi melakukan perjanjian keamanan. Nah, Muawiyah hendak mendekati orang-orang yang beriman. Ya. Terus, nah kalau jadi dekat dengan orang yang beriman, begitu perjanjian sudah habis, ya saat waktu perjanjian sudah habis, Muawiyah mau serang orang yang beriman, orang-orang Islam. Ya, terus ada seorang syekh, ya di atas kendaraan. Ya, dia katakan Allahu Akbar, wafa la ghadr. Ya. Wafaan la ghadran. Ya, harus harus wafa itu artinya harus setia dengan perjanjian, tidak boleh menipu. Ya, tidak boleh curang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun", siapa saja yang antara dirinya dengan satu kaum itu punya perjanjian, fala
fala yahullanna 'uqdatun, ya, atau fala yahillanna 'uqdatun, jadi 'uqdatan. Maka janganlah sekali-kali melepas ikatan perjanjian itu. Wala yashudduha, dan jangan pula ikatan perjanjian itu diikat sekuat-kuatnya. Hatta yanqadi amaduha, sampai batas waktu perjanjian itu habis. Ya, au yumbadhi ilaihim ala sawa, atau dilempar saja kepada mereka untuk sama-sama mengetahui bahwa perjanjian itu sudah tidak ada. Ya, fabalagha dzalika Muawiyah faraja'a. Ya, maka hal itu, berita itu sampai kepada Muawiyah. Lalu Muawiyah pulang, fa idza bisyekh Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu. Ya, ternyata dia bertemu dengan Syekh Amr bin Ambasah radhiyallahu anhu. Itu ya, satu tradisi, ya, berkat perjanjian antara kelompok Quraisy dan kelompok yang lainnya, ya, supaya aman. Ada perjanjian aman mereka dari Mekah ke Syam, aman. Ya, Syam saat itu dikuasai oleh Romawi. Ya, mau melakukan tijarah atau jual beli aman. Tapi ini ada seperti ada berniat untuk curang, ya. Begitu habis masanya, Muawiyah mau serang ini kaum ini. Nah, dinasehati oleh Syekh, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada perjanjian, jangan perjanjian itu dirusak. Ya. Jangan perjanjian itu diikat sekuat-kuatnya. Ya, biarkan saja perjanjian itu ada klausul-klausul, ada butir-butir yang memungkinkan masing-masing bisa bersikap. Ya, kalau sampai selesai masa perjanjiannya, atau kalau khawatir, lempar saja perjanjian itu. Katakan, ya, kita sama-sama mengakhiri perjanjian ini. Ya, begitu. Ini banyak sekali riwayat di sini, ya. Tapi itu ya pelajarannya. Ini ada Imam Baihaqi dari Nabi SAW yang mengatakan salasatun al-muslim wal kafir fihinna sawa. Ada tiga perkara di mana orang Islam dan orang kafir dalam tiga hal ini sama saja. Man ahadtuhu fawaffa bi'ahdihi musliman kana aw kafira fa innamal ahdu lillah. Ya. Siapa saja yang melakukan perjanjian dengan saya, lalu dia penuhi perjanjian itu, entah dia Islam atau kafir, maka fa innamal ahdu lillah. Maka perjanjian itu adalah milik Allah. Perjanjian itu diterima oleh Allah. Wa man kanat bainaka wa bainahu rahmun fasilha musliman kana aw kafiran. Ya. Satu, jadi tentang perjanjian. Orang kafir, orang Islam, untuk urusan perjanjian tidak dibeda-beda. Nah, harus ditepati perjanjian itu. Ya, supaya perjanjian itu diridhoi oleh Allah. Entah perjanjiannya antara Islam dengan Islam, antar kafir dengan kafir, antara orang Islam dengan orang kafir, sama saja. Terus yang kedua. Mana tadi? Wa man kanat bainaka wa bainahu rahimun fasilha musliman kana aw kafira. Ya. Terus yang kedua, siapa saja yang ada hubungan kekeluargaan dengan kamu, maka sambunglah tali kekeluargaan itu. Ya, entah dia muslim, entah dia kafir. Kalau memang dia itu ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dia muslim atau kafir itu sama saja, harus disambung, diperkuat tali persaudaraan itu. Ya, itu yang kedua.
Terus yang ketiga, wa man itamanaka ala amanatin fa'addiha ilaihi musliman kana au kafiran. Ya. Apa tuh yang ketiga? Siapa saja yang memberi amanat kepada kamu, maka lakukanlah amanat itu sesuai dengan peruntukannya. Entah yang memberi amanat itu orang beriman atau orang kafir. Sama. Ya. Jadi kalau dikasih amanat, harus yang amanah betul. Siapapun yang kasih amanat, entah muslim entah kafir. Baik. Itu untuk tentang apa namanya tadi, al-ilaju al-wiqayatu khairu min al-ilaj. Menghindar, apa sih tadi saya katakan, lebih baik daripada mengobati, ya, melakukan pencegahan ya lebih baik daripada mengobati. Sekarang kita di ayat 59. Ayat 59 saha ieu teh Ibu Ria. Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ada suara masuk kan? Ada, Pak. Ya, silakan. Ya. Siapkah? Wajib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wala, dan janganlah yahsabanna, dia mengira, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, sabaku, mereka lolos, innahum, sesungguhnya mereka, la yu'jizuna, mereka tidak melemahkan, mereka tidak dapat melemahkan. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka lolos. Sesungguhnya mereka benar-benar tidak dapat melemahkan. Itu ya maknanya, mana secara harfiahnya. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ, dan janganlah sekali-kali mengira. Ya, nun tasydidnya itu boleh saja ibu terjemahkan sekali-kali ya. Ya, taukid ini ya. Janganlah sekali-kali mengira alladzina kafaru, orang-orang kafir. Janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu mengira ya, sabaku, bahwa mereka itu bisa mendahului. Ya, bisa lolos. Ya, sabaku. Jadi kalau dikejar dia lebih dulu kan berarti kan lolos. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka la yu'jizun. Ya, tidak dapat melemahkan. Tidak dapat melemahkan apa? Tidak dapat melemahkan keputusan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya innahum la yu'jizun. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini sebenarnya ini penjelasan ya. Jadi Allah memberikan satu ancaman kepada para pengkhianat. Ya, orang-orang kafir yang merusak perjanjian, yang khianat, yang tidak takut akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "La yahsabanna alladziina kafaru sabaqu. Innahum la yu'jizun." Jangan sekali-kali orang-orang kafir yang khianat itu bisa lolos ya dari hukuman Allah. Innahum la yu'jizun, mereka tidak dapat melemahkan Allah. Ya. Jadi ini apa itu? Namanya inzar. Ya, inzar itu peringatan keras ya supaya itu dijadikan sebagai pelajaran. Ya, tidak akan lolos dari siksa Allah. Nah. Dan Allah menjelaskan ya tentang orang yang bisa lolos saat perang Badar dan yang lainnya. Ya, supaya apa itu? Ya. Jadi sekaligus hiburan ya. Ini hiburan Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di satu sisi ancaman untuk orang-orang kafir, di sisi lain itu hiburan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kan tidak tergambarkan itu betapa sedihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa kecewanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikhianati, ya dipecundangi, dikhianati oleh mereka. Ya. Sedih sekali. Ya, dan sangat mengerikan akibatnya itu. Ya, bisa mati, keluarga, bangsa ya satu Madinah itu bisa. Sangat berbahaya sekali, ya. Di satu sisi Allah ancam, jangan tuh orang-orang kafir itu mengira mereka itu bisa lolos dari siksa Allah. Ya, mereka tidak akan bisa melemahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka bisa lolos seperti saat perang Badar, ada yang lolos bisa selamat. Ya, yang merasa lolos itu masih berpikiran mereka bisa lolos, akan tidak lolos. Ya, itu ancaman Allah ya. Allah mau katakan tidak ada orang yang bisa berkelit dari pengkhianatannya. Semua orang yang khianat pasti akan digebuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mereka itu mengira Allah tidak mampu untuk untuk menyiksa, untuk memberikan sanksi kepada mereka. Ya, mereka tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya innahum la yu'jizun ya. Itu sama seperti surah Al-Ankabut ya. Ayat 4, surah 29 ayat 4. Allah mengatakan apa? Am hasibal ladzina ya'lamuna am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk itu mengira bahwa mereka itu bisa lolos dari kami, kata Allah. Sama yahkumun, itu buruk sekali apa yang mereka hukumkan, yang mereka perkirakan itu. Satu perkiraan, satu persangkaan yang sangat buruk sekali. Kalau Allah tidak bisa menghukum orang yang jahat itu satu persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka tidak bisa melemahkan Allah. Ya, sebaliknya Allah akan menghukum mereka. Itu samanya dengan surah An-Nur, surah 24 ayat 57. Apa yang Allah katakan? La tahsabanna alladziina kafaru mu'jizina fil ardh. Ya, hai Muhammad, jangan kamu kira orang-orang kafir itu bisa mengalahkan Allah di muka bumi ini. Wa ma'wahumun nar. Ya, mereka tempat kembalinya neraka. Wala bisal masir. Ya, sungguh neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 2.
Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah ya orang-orang kafir, kalian tidak akan bisa melemahkan Allah, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan bahwasanya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Ya. Jadi ayat itu apa sebenarnya? Ayat itu untuk menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, bahwa Allah akan membalas perilaku buruk mereka. Ya, Allah akan membalas orang-orang kafir yang khianat, yang menipu, ya, yang menyakitinya. Allah akan membalas. Satu di satu sisi. Ya. Terus yang kedua, di sisi yang lain, untuk orang-orang kafir, Allah memutus harapan mereka untuk bisa memenangkan orang-orang kafir, orang-orang yang beriman. Ya, Allah sepertinya Allah mengatakan, kalian hai orang-orang kafir tidak akan bisa mengalahkan Allah, tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Ya, itu tuh sampai ayat 40, sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 59. Ya. Jadi apa tuh pelajaran yang bisa diambil ya? Pelajaran yang bisa diambil ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Yang pertama, menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang Yahudi dari Bani Quraidah. Ya, kafir, merusak perjanjian, ya, dan merusak perjanjiannya itu tidak sekali dua kali, terus perjanjian itu akan dirusak terus sampai hari kiamat. Orang kafir itu, ya, akan dirusak terus, tidak akan bisa pegang perjanjian orang kafir. Nah, orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Ya, kalau Allah itu akan membalas pengkhianatan mereka. Itu rahasianya kenapa mereka berani mengkhianati perjanjian, ya. Para sastrawan ya, mereka mengatakan summa yanquduna. Ya. Summa yanquduna. Mereka melakukan perjanjian, kemudian mereka rusak lagi. Terus apa tadi itu? Alladzina kafaru. Itu diulang-ulang. Fi kulli marratin. Setiap kali berjanji mereka rusak. Untuk apa itu? Untuk menjelaskan bahwa merusak perjanjian yang telah disepakati itu sudah merupakan karakter mereka. Ya, itu orang Arab mengatakan hada min sya'nihim. Itu sya'an. Itu urusan mereka, sudah menjadi karakter yang mendarah daging bagi mereka. Ya, bagi orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Ya. Bani Quraidah, Ibnu Abbas mengatakan, hum Quraidah. Fa innahum naqadu ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anu alaihi al-musyrikin bisilah fi yaum Badar. Tsumma qalu akhtana, dan seterusnya. Itu ya. Itu pelajaran ya, pelajaran. Jadi menjelaskan tentang sifatnya orang-orang Yahudi yang bukan sekedar kafir, bukan sekedar tidak bertakwa, bukan sekedar merusak perjanjian, tetapi Allah mau mengatakan bahwa ini adalah sifat yang melekat pada diri mereka. Ya, sudah jadi pelajaran. Terus berikutnya adalah untuk orang-orang yang khianat kepada negara harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Ya, supaya sanksi itu bisa menimbulkan efek jera di mana orang yang ada di belakang orang yang dikasih sanksi itu akan merasa takut untuk melakukan hal yang sama. Ya. Jadi harus dijadikan sebagai pelajaran. Ya, terus Allah kasih jalan keluar ya. Supaya tidak terjadi lagi pengkhianatan, semua perjanjian dengan orang yang bakalnya khianat, kamu katakan tidak ada perjanjian. Ya, kamu tidak aman, saya tidak aman. Kita perang. Ya, begitu. Itu namanya gentle ya. Perjanjian disepakati, orang Islamnya
orang Islamnya iya senang dengan perjanjian itu. Sementara Israel terus saja menggempur warga Palestina, ya, rakyat sipil. Ya, itu penipuan ya, itu pengkhianatan yang luar biasa. Baik, itu ya. Tadi itu saya mau katakan ini ya, untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-59 itu, ya Allah mau katakan ya, atau apa yang jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini ya. Pelajarannya ya. Setiap orang yang dikhianati tidak dapat membalas, Allah yang akan membalasnya. Setiap orang yang disakiti tidak dapat membalas, Allah yang akan membalasnya. Ya, itu yang Allah katakan, wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la ya'jizun. Ya. Jangan mengira orang-orang yang berkhianat itu bisa lolos ya dari jerat hukuman Allah. Ya, mereka tidak bisa lolos. Ya. Tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hiburannya. Hiburan untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang benar yang disakiti. Saya kira sampai di sini dulu ya. Insyaallah pada Kamis yang akan datang kita di ayat 60 ya. Oh, panjang ini. Ini sejarahnya juga Masya Allah ya. Ini berkaitan dengan ini ya, dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Insya Allah. Allah yang dilanggar itu perjanjian apa namanya, Ustaz? Apa itu, Bu? Ya. Raiza apa gimana? Yang dilanggar tadi namanya perjanjian apa? Iya, Piagam Madinah, Bu. Oh, Piagam Madinah untuk sama-sama menjaga keamanan teritorial Madinah. Itu yang mereka langgar itu. Yang kalimatnya juga nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim itu ya? Oh. Tidak pakai yang itu yang anu, yang Hudaybiyah ya, Bu. Oh, itu yang Hudaybiyah. Mereka katakan kalau Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman itu Rahmanul Yamamah. Ya, terus perjanjian ini dengan Rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, kalau kita tanda tangan berarti kita beriman dong. Ya udah, Nabi Muhammad mengalah akhirnya. Ya, perjanjian ini dengan diteken bersama Muhammad putra Abdullah, baru mereka tanda tangan. Mengalah Rasulullah. Ya. Dan isinya itu sepertinya itu dibikin Rasulullah itu kalah di pandangan mereka. Ya, dan sahabat-sahabat merasa bahwa Rasulullah itu tunduk kepada orang kafir. Padahal itu taktik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa tuh misalnya? Misalnya tidak boleh umroh tahun ini. Tahun depan boleh. Ya, mengalah. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, ya harus dipulangkan. Ya, tidak boleh menjadi warga Madinah. Tapi semua orang yang hijrah di Madinah kembali ke Mekah tidak boleh pulang lagi ke Madinah. Harus kembali menjadi warga Mekah. Nah, itu sahabat-sahabat merasa, waduh, kita dikelecehin gitu. Sementara Rasulullah katakan enggak apa-apa, biarkan saja orang Mekah datang ke Madinah aman. Ya, datang ke Madinah aman supaya mempelajari Islam. Mereka lihat bagaimana Islam, bagaimana orang-orang Islam. Kalau pulang mereka akan beritakan, ya, itu iklan gratis bagi orang Islam untuk masyarakat Mekah. Nah, kalau ada orang yang sudah lama hijrah di sini datang ke Mekah tidak boleh kembali lagi ke Madinah, biarin saja mereka akan berdakwah. Dan terjadi itu ya, Bu ya. Tapi yang tadi Banu Quraidah itu ya Piagam Madinah. Ya.
Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Baca sejarah ini. Ya, Iya. ya ini. Biasa sambil membayangkan. Saya cek YouTube. YouTube ada beberapa. Ada banyak kok. Ada 10. Banyak kan? Ada Bu Eva di situ. Ada Bu siapa itu? Riri. Yang di Anggrek. Terus Pak Nijung tulis itu. Mungkin nggak bisa dan itu sedang safar. Bu Evi juga sedang safar. Jadi dia memang di YouTube. Berapa ya? Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas Afwan. dan Bu Ibu, Bapak Ibu lah, sekalian nama yang di YouTube ya, kami Zoom. Terima kasih sudah hadir di kajian sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan depan di ayat 50 ya. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali hadir di kelas Zoom ini dan kita sudahkan dengan akan Afwan.